Beberapa waktu lalu, saudara, saya dengar tentang firman yang dibagikan di sini, saudara, yang disampaikan sama Tante Shirley. Kalau saudara masih ingat, seberapa banyak yang masih ingat firman tentang Tante Shirley? Sejarah gereja, ya. Iya, ingat topiknya aja. Saya tahu itu materi yang susah untuk dihafalkan, dan saudara nggak perlu menghafalkan. Oke ya, saudara. Tapi kita sebagai murid, saudara, kita perlu tahu, saudara, firman itu begitu luar biasa, saudara. Ya, dan waktu saya dengerin tuh, saudara, ya saya lagi di mobil, saudara, saya dengerin firman Mas Yeri, saudara. Ada satu kata tuh yang menusuk hati saya tuh begitu dalam. Ya, saudara tahu apa? Itu katanya tuh adalah murid yang militan. Itu kalau saudara masih ingat pertama kali, ada fanatik, ada radikal, ada militan. Amin. Hari ini, saudara, saya mau share, ya, judulnya itu adalah Militant Disciples. Ya, murid-muridnya Yesus tuh yang militan. Ya, dan waktu saya dengar itu, saudara, ya, ketika kata-kata militan itu masuk dalam hati saya dan tinggal dalam hati saya, saudara, itu seperti Tuhan membukakan banyak hal tentang bagaimana seharusnya murid. Ya, jadi buat saudara yang sudah setia lama, ya, saudara, ya, dan saya percaya kalau saudara sudah berjemaat kurang lebih 1 tahun, 2 tahun, wah, murid itu tuh adalah kata-kata yang sangat familiar tengah-tengah kita. Ya, tapi hari ini, saudara, saya mau ajak saudara untuk kita berbicara tentang murid yang lebih dari sekedar kualifikasinya harus baca firman, berdoa, taat. Tapi ini bicara tentang murid yang militan, saudara. Ya, karena, saudara, salah satu pertempuran gereja akhir-akhir ini adalah, saudara, di mana gereja menawarkan kenyamanan ganti ketaatan. Di mana gereja tidak lagi membangun murid, tapi cuma mengumpulkan kerumunan. Cuma nyari crowd doang. Gitu. Dan saya percaya, saudara, yaitu Tuhan bukakan ini untuk kita masuk. Ya. Dan saya percaya di dalam suatu pewahyuan, saudara, ya, ketika Tuhan bekerja sesuatu, ketika Tuhan lakukan mujizat, ketika Tuhan reveal kita, ketika Tuhan mewahyukan kita, lapis pertama, saudara, lapis kedua itu akan menyusul. Karena Tuhan mau bawa kita daripada kemuliaan kepada kemuliaan. Jadi hari ini, saudara, ini bicara murid yang sekedar lebih dari sekedar baca firman, tapi bicara tentang bagaimana murid yang seharusnya, saudara. Ya, saya mau responin ini, saudara, ya, bahwa dari tahun lalu, saudara, ya, kita terima, saudara, ya, dari Pastor Richard salah satunya, bahwa apa yang terjadi tengah-tengah kita, apa yang ada di Wavescamp, saudara, ini bukan lebih dari sekedar gereja, ini bukan lebih dari sekedar camp. Oke. Ya, Pastor Richard katakan, saudara, ya, yang saya percaya itu betul bagi kita semua. Kita ini adalah suatu kegerakan. Gitu. Nah, hari ini, saudara, ya, saya mau mulai dengan mendefinisikan, saudara, apa itu kegerakan. Setiap kita bisa punya definisi masing-masing, tapi secara umum kita pasti punya gambaran tentang apa itu kegerakan, ya. Jadi kegerakan adalah sekelompok orang yang berjalan bersama dengan visi dan nilai yang sama yang membawa dampak secara masif. Jadi kalau kita bicara tentang movement, kita bicara tentang kegerakan, bicara tentang waves yang adalah kegerakan, itu bicara tentang kita yang berkumpul bersama, kita hidup, kita mempercayai nilai yang sama, dan kita berjalan menuju satu visi yang sama. Jadi kita nih jalannya bareng-bareng, saudara. Gitu. Ya. Dan saudara, yang paling penting adalah, di akhir tadi saya katakan, yang membawa dampak secara masif. Ketika suatu kegerakan itu terjadi, saudara, umumnya, ya, itu akan mematik hal-hal yang lain. Gitu. Jadi kegerakan itu akan menyebar, akan ada bukan sekedar penambahan, tapi ada pelipat gandaan, saudara. Jadi ketika kegerakan terjadi, itu entah kenapa orang-orang tuh mau ngikut. Seperti kita membentuk suatu tren. Oke? Ya, siapa saudara di sini, saudara, yang sudah buat video kicau mania? Ya, kalau nggak ada, ya udah. Dan juga jangan angkat tangan, saudara, ya. Takutnya nanti pada ikutan kita. Ya, jadi tren, saudara. Semua orang lakukan itu, saudara. Ya, nggak tahu kenapa, kayak iya pasti, tapi semua orang lakukan itu. Hal yang sama, saudara. Yang sebenarnya Allah sedang lakukan tengah-tengah kita akhir-akhir ini. Allah sedang membawa kita terus pada kegerakan yang daripadanya. Nah, jadi saudara, karena namanya ini kegerakan dan dampak itu masif dan pelipat gandaan, maka saudara, kegerakan itu bukan dimulai atau berdasar sama satu orang.
Oke, bukan bersandar sama satu orang, tapi biasanya satu orang tuh akan jadi katalis. Ya, jadi pematiknya. Sisanya di sekerumunannya itu yang akan terus meneruskan. Oke. Yesus tuh bawa kegerakan. Dia bawa kebangkitan waktu dia hidup. Dia katalisatornya. Dia yang pertama kali melakukan. 12 muridnya itu yang meneruskan. Kita terjebak, saudara. Kita gereja jadi institusi, jadi lembaga, jadi organisasi. Tapi yang sebenarnya terjadi selama ini, saudara, itu tuh Yesus itu menggambarkan sama kita sebenarnya suatu kegerakan yang terjadi. Kita merasa sekarang kayak, waduh, berasa nggak berasa. Tapi kenyataannya, saudara, hari ini saudara dan saya duduk di sini, kita dengar Injil, kita dengar kabar baik. Itu semua hasil dari murid-muridnya Yesus. Gitu. Ya, semua ya dibangun ya di atas dasar hidup yang diserahkan. Kalau saudara baca tentang sejarah gereja, saudara, itu 12 muridnya Yesus itu mati untuk Injil semua. Amin. Ya. Nah, jadi saudara, ya. Tadi saya sampaikan bahwa kegerakan itu ya, itu orang-orang yang kumpul bersama, gerak, visi, nilai, dan bawa dampak, saudara. Ya, saudara, kita harus tahu, saudara, sebagai orang-orang, saudara, sebagai pengikut Yesus, saudara. Ya, yang pertama, visi kita itu apa? Jelas, saudara, sama. Kerajaan Allah. Bukan kerajaan satu orang, bukan kerajaan sebagian, tapi kerajaan Allah, saudara. Karena kita di sini, saudara, kita mau bergerak. Ya. Dan kita mau membawa kerajaan Allah, saudara. Itu sebabnya kita perlu menjadi orang-orang yang militan. Kita nggak cukup ya menjadi seorang follower. Firman Tuhan katakan, karena begitu keras pengajaran Yesus, maka banyak orang meninggalkan dia. Itu follower. Ya, saya dan saudara, kita ini ada dalam kegerakan, dan kita ini, saudara, adalah murid-muridnya dia. Amin. Ya, usap dada kita, saya muridnya Yesus. Yang militan. Wah, senggol sebelahnya, kamu militan. Ya, jadi saudara, apa sih itu artinya militan, saudara? Apakah kita maju dar der dor? Militan itu, saudara, artinya ya seseorang tuh aktif, punya tekad, dia berkomitmen, dia persisten, bersikeras. Ya, atas apa? Atas yang mereka percaya. Itu orang-orang yang militan, saudara. Nah, kita tuh selalu ngomong murid, tanpa kita sadarin. Saudara, murid Yesus tuh militan semua. Dari awal ikut Yesus tuh, wah, itu nggak main-main. Buat salah pun ditegur sama Yesus di depan murid yang lain, mereka ngeninggalin Yesus. Gitu. Mereka pada akhirnya ketika Yesus terangkat ke sorga, mereka berdiri bagi Injil, gitu. Bahkan mereka harus martir, saudara. Itu mereka persisten. Gitu. Dan semua orang-orang yang ikut Yesus, saudara, itu tuh benar-benar begitu radikal. Ya, salah satu cerita yang saya paling suka tuh, saudara, di Perjanjian Lama, Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, yang mau dibakar sama raja yang nyembah berhala. Sampai terakhir dia bilang, Tuanku harus tahu, kalaupun saya mati, itu nggak berarti saya akan nyembah Baal. Saya mendingan masuk. Wow. Dia berpegang tuh persisten, saudara. Pegang. Ya, murid Yesus di Perjanjian Baru, saudara, lebih tepatnya orang-orang yang bertobat di dalam Perjanjian Baru setelah Pantekosta, saudara. Itu mereka orang-orang yang militan, saudara. Gitu. Mereka yang benar-benar pergi kemana bareng-bareng. Kita akan pelajari itu lagi, amin ya, saudara ya. Nah, jadi saudara, kita harus jadi murid yang militan karena kita adalah orang yang meneruskan, saudara, ya. Dan kenapa? Karena suatu kegerakan itu, saudara, revival itu mematik, saudara. Pertobatan di mana-mana, saudara. Tapi revival itu perlu disustain, saudara. Dan yang bisa melanjutkan itu, saudara, itu bukan kerumunan, saudara. Orang yang nggak punya nilai. Bukan sekelompok orang-orang yang FOMO, saudara. Ya, tapi mereka adalah murid. Kerumunan datang dan pergi. Tapi murid itu melipat ganda, saudara. Oke. Ya, kerumunan itu datang dan pergi. Tapi murid melipat ganda. Ya, saudara adalah orang-orang yang didesain untuk melipat ganda. Amin.
Ya, mari kita buka dalam Kisah Rasul 2, saudara, ayat 1. Kita mau ngelihat apa yang terjadi, saudara, setelah Yesus terangkat ke sorga. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Amin. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampak kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan dianggap pada mereka masing-masing. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Jadi saudara, kita semua tahu saudara, ayat ini saudara, ini kebangunan rohani yang pertama terjadi saudara. Ketika Roh Kudus dicurahkan waktu itu di tengah-tengah murid Yesus dan 120 orang yang setia ngikut. Yang mana sebenarnya juga murid. Mereka yang ikut. Tahu kenapa saudara? Ya, mereka orang yang ikut Tuhan karena waktu itu sebelum waktu mereka pilih siapa yang gantiin, siapa kita cari orang-orang yang ikut Yesus. Yang ada dari pertama, dipilihlah 2 orang. Jadi 120 ini saudara, ya, yang diceritain itu adalah orang-orang yang setia, ngikut. Yesusnya sudah nggak ada, tapi itu semua tidak berakhir. Amin. Ya, dan di ayat 14 saudara kita melihat, ya, dampak dari kebangunan rohani itu saudara, akhirnya Petrus bangkit berdiri. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Ya, di sini saudara kita tahu kalau saudara baca terus ke bawah saudara, itu Petrus berdiri, dia bersaksi saudara. Ya, dia menginjil di bagian firman Tuhan, ya, dan dengan penyertaan Roh Kudus dan manifestasi kuasa Roh saudara, 3.000 orang waktu itu bertobat. Dan saudara tahu, ya, 3.000 orang ini ditambahkan dan semua kehitung. Amin. Nggak ada yang terlewat. Kenapa? Jawabannya, karena ada murid-murid yang nopang. 120 orang itu. Bukan lagi orang-orang yang sibuk. Perhatiin saya dong Petrus. Tapi mereka tahu, saya orang dalam kegerakan. Mereka datang sama Petrus, "What can I do?" Apa yang bisa saya lakukan? Melipet saudara. Dan kalau saudara baca di ayat berikutnya saudara, itu terus bergerak. Bahkan sampai firman Tuhan katakan, dan tiap-tiap hari kepada mereka ditambahkan orang-orang yang baru. Jadi semua nggak bersandar sama Yesus. Waktu Yesus nggak ada berhenti, mereka nggak bersandar sama Petrus. Mereka jadi the next. Mereka jadi orang yang berikutnya. Dan kita semua tahu tadi saudara, seperti saya bilang, bahwa akhirnya kita ngerasakan hari ini saudara. Saya mau ajak saudara. Pertanyaannya, terus apa polanya? Apa formulanya? Kalau kemarin bisa terjadi dari generasi, dari zaman ke zaman, selalu ada kebangunan rohani. Oke. Terus pertanyaannya apa saudara? 1, ya, itu visi. Ya, kita harus tahu saudara, visi kita ini apa saudara. Waktu kita berbicara tentang kegerakan saudara, itu nggak akan bisa jadi jalan karena definisinya adalah orang yang sama-sama satu visi jalan bersama. Ya, jadi kita harus tahu saudara, siapa saudara di sini. Gereja Apostolik Profetik, ya, kota lintas generasi. Itu kita saudara. Itu visinya. Yang kedua saudara, ya, yang terjadi saudara, baik di zamannya Yesus maupun di dalam Kisah Rasul saudara, itu adalah manifestasi kuasa Roh Kudus, Holy Spirit. Di zamannya Yesus saudara, kemanapun Yesus pergi saudara, kemanapun Yesus berjalan saudara, kuasa Roh Kudus itu dicurahkan begitu luar biasa, dimanifestasikan, kesembuhan demi kesembuhan itu terjadi. Hikmatnya itu keluar terus waktu Yesus berhadapan dengan siapapun saudara. Jalan saudara, ya, kesembuhan demi kesembuhan, kebangkitan terjadi saudara. Ya, itu yang kedua saudara. Ya, siapa saudara yang punya visi di sini, yang tahu kita berjalan bersama? Ya. Siapa saudara berikutnya saudara punya Roh Kudus? Yang ketiga saudara, apa yang sustain itu? Murid. Jadi saudara, kalau kita ngelihat visi kita nggak ada masalah, Roh Kudus kita nggak ada masalah. Ya, tergantung bagaimana kita mau membangun hubungan dengan Dia. Yang terakhir,
bagian kita yang paling signifikan. Ya, saya koreksi sedikit. Roh Kudus tidak menjadi masalah karena sudah dicurahkan, tapi kan jadi masalah, saudara, kalau kita nggak membangun kehidupan kita bersama-sama dengan Dia. Ya. Yang ketiga, saudara, itu murid. Kalau kita udah berbicara murid, ini suatu keputusan yang saya buat pribadi, ya, yang saudara buat secara pribadi, Jesslyn, Brian, Bella, Surya buat masing-masing sendiri. Saya mau jadi murid yang gimana nih? Gitu. Karena hari-hari ini, saudara, ya, definisi arti tentang murid itu turunnya bukan main. Gitu. Di tempat yang lain, saudara, di gereja atau komunitas yang lain, saudara, beberapa bilang, oh kamu jadi murid, kamu ke gereja lah jadi murid Yesus. Jadi dengan cara ke gereja udah jadi murid. Terus bingung saya nanti, bedanya sama follower apa yang ikut. Gitu. Ya, kemarin saudara, contohnya saudara seperti waktu COVID, gitu, ke gereja waktu COVID, apakah masih cari Tuhan, kita nggak ada yang tahu. Ya. Di tempat lain, saudara, datang ke cell group, udah murid, setia. Tapi saudara tahu, kalau kita kembali ke firman Tuhan, kita kembali ke Injil, saudara, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya, kisah para rasul, murid itu bukan 12 orang yang datang dengerin dan ngikut Yesus. Si 12 orang itu, saudara, itu datang jumpa sama Yesus, hidup sehari-hari sama Yesus. Dia tahu hidup Yesus bagaimana. Mereka tahu apa yang Yesus bawa di dunia. Mereka tahu bagaimana Yesus datang untuk menyelesaikan hukum Taurat dan membawa anugerah. Dan mereka setia. Setianya tapi gimana nih? Setianya nih gimana nih? Gitu. Kadang orang kalau pacaran toksik juga bisa dibilang setia, padahal juga nggak setia. Putus nggak mau, lanjut agak susah. Murid Yesus ini, saudara, di Kisah Rasul, itu waktu setia, Yesus nggak ada. Semua kebenaran yang mereka punya itu mereka lakukan, mereka hidupin. Mereka jadi orangnya. Kalau kita berbicara tentang suatu kegerakan, saudara, Allah cari orang-orang yang punya mental yang siap. Dia ngitung, dia tahu harga yang harus saya bayar. Dia tahu siapa dirinya. Dia tahu perjalanan apa yang akan dilewati di depan. Dia pegang itu, dia persisten. Dunia mau ngomong apa, selama dia tahu, persisten itu gini, saudara. Dunia mau ngomong apa, selama saya tahu ini benar, saya akan pegang. Selama saya tahu firman Tuhan mengatakan untuk hidup saya akan pegang. Persisten, saudara. Bukan keras kepala, wangel nggak mau diomongin. Ya, saudara. Gitu. Nah, jadi saudara, ya, setia itu, saudara, dia tahu kebenaran. Mereka simpen di hati mereka, saudara. Mereka hidupin dan mereka bagikan. 12 murid Yesus itu bukan kegerakan, saudara. Waktu menggulung jadi revival 3.000 orang bertobat, kota-kota, bangsa-bangsa yang mendengar Injil, itu jadi kegerakan, saudara. Karena murid Yesus terus nginjil bagian. Ini ya kebenaran firman Tuhan, ini ya kebenaran firman Tuhan, ini ya kebenaran firman Tuhan. Jadi, saudara, di hadapan Allah, saudara, kita harus mengerti konsep kesetiaan yang benar, yaitu kita memegang kebenaran firman Tuhan, kita lakukan, kita hidupin, kita bagikan. Karena banyak orang, ya udah, kamu murid Yesus. Iya, tiap minggu ke gereja. Firmannya apa? Oh, ingat. Walaupun kadang ya hari ini Minggu, besok juga udah lupa firmannya apa. Gitu ya. Atau jangan-jangan yang nanti mungkin siang ya, Minggu ini kita teriak, haleluya. Begitu makan, tadi firman luar biasa ya. Haleluya. Apa yang Isan bahas ya? Tiba-tiba langsung amnesia, hilang semua. Ya, jadi saudara, yang murid itu lakukan, saudara, amin? Ya. Nah, jadi saudara, bagaimana kita jadi orang-orang yang militan itu, saudara? Bagaimana kita jadi orang-orang yang siap, saudara? Ya. Yang pertama, saudara, ya, mereka yang bergerak dan meneruskan.
Ya ini yang saya sampaikan tadi saudara. Di dalam firman Tuhan saudara dicatat dalam Kisah Rasul 2 ayat 42 saudara. Ya, ini adalah cara hidup jemaat yang pertama. Di ayat 42 dikatakan saudara, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Oke, ini saudara yang saya percaya saudara di sini hampir semua lakukan. Persekutuan sel grup, oh saudara ikut semua. Datang. Gitu, saya percaya hujan pun pasti diterabas. Doa pagi jam 6 hujan badai sudah pernah. Wah, saudara murid, saudara luar biasa. Ya, jadi saudara, ya, yang pertama mereka bertekun dalam pengajaran dan dalam persekutuan. Minggu tahu kita bersekutu di sini, tengah minggu kita di sel grup, dan kita bertekun dalam pengajaran. Ya, saya percaya saudara, di sini ya waktu kita ngomong tentang murid, orang-orang yang radikal. Saya percaya di sini nggak ada yang waktu saya bilang murid, saudara bilang, ya saya murid Yesus dengan cara saya datang ke gereja. Saya percaya itu nggak ada di sini. Amin? Amin. Ya, nono ya. Ya. Nah jadi saudara, jadi ini orang-orang yang baru bertobat ini saudara, mereka belajar tentang firman Tuhan, ya. Kita seringkali lewat, kita cuma tahu mereka menginjil saudara, tapi kita nggak tahu seberapa radikal mereka. Kita nggak perhatikan seberapa mereka berjuang dan persisten untuk itu. Saudara mau tahu dicatat di mana saudara? Kisah Rasul 8 saudara, ayat 4. Ya, ada satu quote yang bagus. Kalau kamu nggak mau Kisah Rasul 1 ayat 8, maka kamu akan dapat Kisah Rasul 8 ayat 1. Ya. Kisah Rasul 1 ayat 8 itu pencurahan Roh Kudus, dan kau akan menerima kuasa. Ya, dan harusnya tuh kita tuh menginjil. Tapi karena kita nggak mau menginjil, seperti Miss Sherry bilang kemarin, diutus, didepak. Nah, Kisah Rasul 8 ayat 1 saudara. Boleh buka dulu ayat 1. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Maka mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Ini yang saya bilang tadi. Dipaksa, diutus ya, dengan penganiayaan saudara. Nah, tapi saudara, apa yang terjadi sama mereka saudara? Orang-orang yang militan itu, murid-murid yang militan itu saudara, di ayat 4, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Wow. Saudara lihat, kebenaran yang mereka pelajarin, kebenaran yang mereka makan, kebenaran yang mereka terima dalam setiap hari persekutuan di awal Kisah Rasul sama mereka dibagikan, diteruskan. Itu sebabnya saudara, ya, murid yang setia itu murid yang meneruskan, dihidupin, diteruskan, bukan dipendem, makan terus, enggak saudara. Amin. Ya, senggol kanan kirinya, ayo kita teruskan kebenaran Tuhan. Yang kedua saudara, ya, murid yang tidak mementingkan diri sendiri. Ada di dalam 1 Petrus 2 saudara, ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Dia bilang, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Saudara, ketika kita bicara tentang kegerakan saudara, itu bicara tentang sekelompok orang saudara, yang mereka menyerahkan dirinya satu sama yang lain saudara. Mereka percaya satu sama yang lain saudara. Ya, di dalam kitab, di dalam suratnya Paulus, hendaklah kamu jangan mementingkan kepentingan dirimu sendiri, dan biarlah kau saling mendahului kepentingan orang lain. Ya, saling ngalah saudara, kita jalan bersama saudara. Mereka punya trust, bukan trust yang sebatas, wah kita menjadi satu ya, kenapa? Karena kita satu gereja. Enggak, tapi jauh di dalam hati mereka saudara, mereka tahu, mereka bisa percaya. Kalau saudara pernah pacaran atau lagi pacaran, sebagaimana saudara percaya sama pacar saudara, atau suami dan istri, itu trust. Jadi saudara, ini firman Tuhan katakan saudara, ya, kita ngelihat bahwa kita semua ini batu hidup. Jadi waktu batu hidup itu saudara, kalau kita mau bangun saudara, penting nggak batunya disusun? Penting. Cuma masalahnya batunya hidup. Mau dipegang sama pesternya loncat batunya.
Disuruh taruh di sini, nggak mau. Gitu. Misalnya Adit nih, udah kelihatan nih, ini karunianya WL. Nggak mau, saya maunya JMC. Nah itu saudara. Karena makanya batu hidup. Padahal dia perlu ngisi posisinya di situ, saudara. Perlu ada di situ. Tapi banyak orang, kenapa nggak mau? Karena saya punya hak atas hidup saya sendiri. Saya punya bagian. Saudara tahu, ya, saya ngelihat saudara dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Allah itu melihat kita itu sebagai bagian dan kepunyaannya Dia. Waktu kita dibebaskan dari dosa, saudara, itu tuh bukan cuma sekedar dihapus, saudara. Makanya di dalam suratnya Paulus sudah dikatakan dibeli oleh darah yang lunas dibayar. Kita ini berdosa, saudara. Kita dibebaskan. Tapi karena kita dibebaskan dan ditebus dari dosa, kita jadi kepunyaan Dia. Saudara tahu, secara konsisten, saudara, Alkitab itu, saudara, Allah itu melihat kita tuh sebagai kepunyaannya Dia. Cuma kita bisa memilih dan harus memilih. Kita mau sama Dia, kita mau dipakai untuk kepentingan Dia atau tidak. Saudara tahu, saudara, cerita tentang bangsa Israel? Apa yang terjadi masa lalu, saudara? Bangsa Israel itu jadi budak di Mesir, kan? Iya. Oke. Dan kita semua tahu, saudara, bangsa Israel yang jadi budak di Mesir setelah lewat 10 tulah dan Tuhan pakai Musa, saudara, itu dibawa pimpin keluar. Oke? Dipimpin keluar, lalu akhirnya apa yang terjadi, saudara? Musa mati, dilanjutkan oleh Yosua. Betul? Lalu mereka semua masuk ke tanah perjanjian, amin? Dan mereka tinggal di sana. Oke? Tapi dalam satu waktu, saudara, di dalam kitab Samuel, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kenapa? Waktu mereka pilih. Jadi bangsa Israel pikir, saya sudah bebas dari Mesir, ya saya hidup sendiri, kita bangun kerajaan kita sendiri. Tapi Tuhan tuh nggak pernah ngelihat itu, nggak pernah punya pikir seperti itu, saudara. Tuhan ngelihat bangsa Israel ini sebagai kepunyaannya Dia. Makanya, saudara, waktu mereka teriak buat Saul, Allah bilang, sebab bukan kamulah yang mereka tolak, melainkan aku. Jadi waktu mereka bilang, kita mau punya raja, kita mau jadi kerajaan ini sendiri, itu Allah ngelihat, ini mereka nih nggak mau sama Tuhan. Mereka nggak sadar. Jadi di kepalanya, jadi dalam isi hatinya Tuhan, bangsa Israel dibebaskan, dimasukin dalam rencananya Dia, di dalam tanah perjanjian itu. Bahkan dikatakan, kamu akan menduduki kota-kota di mana kotanya itu tidak kamu bangun, di mana kamu tidak menanam, tapi kamu akan memakan hasilnya. Kota yang berlimpah dengan susu dan madunya. Mereka pikir tuh udah dibebaskan, bebas. Bener-bener bebas, saya ngelakuin apa. Mereka nggak ngelihat bahwa Tuhan tuh sediakan rencana untuk mereka, yang mereka tuh harus penuhi. Dalam perjanjian baru, saudara, kita saat ini sama. Kita semua bebas, dibebaskan dari belenggu dosa. Tapi waktu kita dibebaskan dari belenggu dosa, saudara, kita nggak bisa ngelihat. Terus pertanyaan, Tuhan, saya mau ngapain? Tuhan punya rencana nggak sama saya? Saudara, tahukah saudara bahwa kita ini diciptakan dengan sengaja untuk suatu tujuan? Sengaja, tujuannya tuh ini. Tapi seringkali ketika orang mengalami kelepasan, ketika orang dimerdekakan, bebas hidup saya. Padahal di dalam kehendak bebas yang kita punya, Allah masih sama. Seperti Allah melihat kehendak bebas yang dikasih ke Adam. Dikasih satu pohon, yang terlarang, itu kalau kita ngerjain soal pilihan ganda, itu pilihannya A, B, C, D, E, yang salah satu. Saudara mau pilih A betul, B betul, C betul, E betul. Itu saudara pohon. Kenapa? Supaya masih punya kehendak bebas. Hal yang sama ada di bangsa Israel yang mereka tolak. Hal yang sama sekarang dalam hidup saya, dalam hidup saudara. Untuk bergerak masuk ke dalam panggilannya, ke dalam kegerakannya. Untuk kita bisa menyerahkan hidup kita satu sama yang lain di dalam Dia. Bukan untuk pastor kita, tapi untuk Dia. Amin. Amin. Karena banyak orang pikir, this is for my pastor. Kecewa, saudara. Kecuali saudara bisa ngelihat Yesus lebih daripada.
Iya. Seberapa banyak saudara yang pernah mengalami gesekan saudara, tapi saudara pilih tinggal di sini. Saudara tahu, saudara milih apa yang benar. Karena saudara ngelihat ada Tuhan di sini. Bukan karena saya nyaman di sini. Ya kalau saudara pilih di sini, saudara nyaman, saudara, ini waktunya saudara untuk kita ngecek kembali hati kita di hadapannya. Amin. Ya jadi yang kedua saudara, ya Tuhan cari murid-murid ya saudara yang mau sering menyerahkan untuk dipakai oleh Allah saudara untuk kepentingan dan kemuliaan dalam rencananya Dia. Amin. Ya. Yang ketiga saudara, murid yang mengerti dan setia yang tadi saya bilang. Oke. Ketika kita bicara tentang mengerti dan setia saudara, ini yang saya alamin saudara dalam hidup saya saudara ketika saya dimuridkan. Banyak hal saya mengerti, tapi entah kenapa waktu aplikasinya tuh ngehang. saya begitu saudara, gitu. Ya, ini saudara ya, banyak dari kita tuh ngerti apa itu iman, tapi giliran pergumulan datang ngehang kita. Ragunya bukan main, ke gereja pun nggak bisa angkat tangan. Padahal ada hadirat Tuhan ya. Ya gitu. Ini masalah saudara. Dan hari ini saudara, saya mau ajak saudara semua untuk kita ngelihat ya, sebagaimana pentingnya kita nih murid-murid yang militan ini untuk kita tuh bisa ngerti cara pikir dan kebenarannya Tuhan. Gitu. Karena ada banyak sekali orang yang ikut Tuhan, tapi mereka tuh cuma ngikut tanpa tahu nilainya itu apa. Kenapa saya lakukan ini? Tuh kita tuh lupa. Ya. Hari ini saudara kita akan belajar dari Yohanes saudara. Kita buka saudara di Matius 11 ayat 2-3 saudara. Ini cerita tentang Yohanes Pembaptis saudara ya. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Saudara tahu kenapa kita belajar dari Yohanes dari ayat ini? Karena di sini saudara ada terjadi suatu perubahan yang begitu intens di dalam hidupnya Yohanes. Saudara tahu, karena dia habis ngomong tentang kebenaran, rajanya tersinggung, ditaruh di penjara. Waktu di penjara, Yohanes tanya, muridku, itu saya dengar Yesus tuh buat mujizat. Coba dong kamu tanya, apakah dia orang yang saya tunggu? Saudara tahu kenapa ini signifikan? Karena Yohanes ini saudara, ini level imannya nggak main-main saudara. Ini Yohanes ini saudara, yang di dalam Matius 3, ini orang yang baptis Yesus, orang yang ngomong, bahkan melepas tali kasutnya pun dia nggak layak. Orang yang baptis Yesus dan ngeliat bahwa Roh Kudus turun atas Yesus. Orang yang baptis Yesus dan dengar bahwa inilah anakku yang terkasihi. Saudara ngelihat pengalaman rohani yang begitu luar biasa dalam hidup Yohanes. Itu nggak bisa penetrasi ke dalam hatinya. Sampai ketika dia ngalamin pressure dan tekanan, dia nggak kuat. Dia ngalamin kebingungan. Itu Yesus yang kita tunggu atau enggak? Seberapa banyak saudara, akhir-akhir ini saudara, kita yang jadi murid Yesus, ketika kita ngalamin pressure, kita stop. Bingung. Kenapa saudara? Karena nggak berubah cara pikirnya. Karena nggak ngerti nilainya apa. Nggak ngerti kenapa ini terjadi. Ada sesuatu yang tersembunyi. Ada sesuatu yang nggak kebuka aja. Gitu saudara. Dan saudara, ya kita lihat saudara, ya. Di dalam Matius 11 saudara, di ayat 4, lalu kita ngelihat muridnya Yohanes pergi ketemu Yesus. Dia bilang, Yesus jawab sama mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Jadi apa saudara? Sekali lagi saudara, Yesus konfirmasi. Kasih tahu Yohanes, apa yang terjadi di tengah-tengah ini. Bagaimana kuasa Allah dimanifestasikan. Ini yang terjadi. Kasih tahu dia. Saudara bisa bayangin saudara. Orang yang berdiri di hadapan ahli Alkitab dan bilang, "Hai kamu keturunan ular beludak." Dalam satu titik hidupnya ditanya, "Apakah kamu Yesus? Apakah kamu orang yang dicari?"
Jadi udah sebegitu radikalnya saudara, sebegitu luar biasanya Tuhan pakai hidupnya untuk menyatakannya saudara. Tiba-tiba dia bingung saudara. Dan setelah saya renungkan saudara, waktu itu memang ada pertempuran saudara yang begitu berat. Saudara tahu, ada hal yang gak lepas. Saya suka banget tadi waktu lagu Is He Worthy itu ya. Karena saudara, pada waktu itu semua orang tuh lagi menantikan Mesias. Artinya saudara, apa sih artinya Mesias? Itu the anointed one. Orang yang diurapin tuh Mesias saudara. Oke. Dan Mesias itu saudara, waktu kita bicara tentang orang yang diurapin dan Mesias saudara, itu selalu bicara tentang 3 hal saudara. Raja, Nabi, dan Imam. Jadi pada waktu itu saudara, orang tuh lagi nungguin Mesias tuh mana. Saudara tahu apa yang jadi masalah? Kenapa orang Farisi ribut terus sama Yesus? Karena orang Farisi tuh nggak bisa ngelihat Yesus tuh Mesias. Kenapa saudara? Karena di zaman dulu saudara, itu ada perjanjian David saudara, Davidic Covenant. Ya, karena dalam perjalanan hidupnya Daud, saudara, Allah mengatakan, dan kerajaanmu akan kokoh dan kekal selama-lamanya. Jadi pada waktu kejadian ini, di waktu Yesus lahir, saudara, kerajaan Roma itu ada di mana-mana. Oke? Jadi mereka menantikan Mesias yang untuk ngebebasin mereka yang adalah bangsa Yahudi, mereka yang adalah orang Israel itu bebas dari tekanan bangsa Roma. Jadi makanya saudara, ini yakin nih Mesias, kok lahirnya di palungan? Bukankah dia seharusnya jadi raja? Mereka lupa saudara di Matius 1, bahwa Yesus sendiri itu adalah root of David, keturunannya Daud. Jadi sebenarnya Yesus itu menggenapi, tapi mereka tuh nggak bisa ngelihat. Cara pikirnya saudara tinggal di perjanjian lama, sementara Yesus membawa suatu perjanjian yang baru. Mereka nggak bisa berubah. Tapi ini saudara lebih dalam daripada Yohanes, lebih dalam yang terjadi sama Yohanes, ini sering kali terjadi antara kita. Cara pikir kita tinggal di kehidupan kita yang lama. Kita punya Yesus, tapi kita nggak bisa jalan maju sama dia. Kita punya Yesus, tapi cara berdoanya masih agamawi. Cara saya ke gereja, cara saya memandang gereja, cara saya memandang diri saya. Saudara pandang diri saudara apa? Umat, jamaah, anak, murid, tinggal saudara. Jadi Yohanes waktu itu saudara, apa yang buat dia sampai sedemikian rupa bingung, sampai minta muridnya tanya ke Yesus, apakah kamu orang yang saya tunggu? Jadi Yohanes ngomong, muridku, tolong pergi ke Yesus, tanya, kamu tuh Mesias bukan sih? Kamu tuh raja yang dijanjikan dari zamannya David yang akan datang dan memulihkan kerajaan Israel tuh bukan sih? Itu yang ada di pikirannya Yohanes saudara. Dia nggak ngelihat apa yang Yesus lakukan sudah merubah segalanya. Ada hal yang disconnect saudara. Ada gap yang tiba-tiba muncul. Di dalam cara pikir itu dia nggak ngelihat saudara. Nyangkut dia saudara. Nggak lanjut saudara. Hari-hari ini saudara, ini semua kita ngalamin peperangan ini saudara. Kalau kita mau berbicara tentang kegerakan, kalau kita mau berbicara tentang murid, ada banyak hal yang kita harus selesaikan. Ada banyak cara pikir yang harus kita bentuk ulang. Ada sudut pandang Allah yang harus kita set dan kita install di sini untuk kita hidupin. Ada satu level kesetiaan yang berbeda yang kita hidupin. Bukan cuma sekedar datang dan mendengar, tapi kita lakukan dan bagikan. Wow. Jadi itu nggak ngelihat saudara. Dan saudara tahu, Yesus pun menyadari itu. Yesus sadar, waktu dia hadir, itu nggak semua orang bisa terima dia. Nggak ngelihat. Dan puji Tuhan saudara, kalau kita sekarang ada, saudara kita bisa kenal Yesus. Begitu mudahnya kita bisa kenal Yesus. Tahu saudara, karena ada Roh Kudus. Waktu Yesus hadir, saudara, Roh Kudus belum turun. That's why Jesus perform miracles. Kenapa? Untuk bantu orang untuk ngelihat. Ini saya Mesiasnya. Itu tujuan saudara. Di balik mujizat Yesus. Yesus mau ngajak. Saya mau selamatin kamu. Saya ini orang yang kamu tunggu. Saya ini Mesias.
Saya adalah awal dari perjanjian yang baru. Bukan lagi kamu hidup dengan hukum, but by the grace of God. Ya, di dalam Matius 9 saudara, di ayat 14 ya saudara ya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak?" Jadi saudara, ini hal kedua saudara. Nyangkut. Jadi murid-muridnya Yohanes tuh ngelakuin gitu. Pusing dia. Kenapa kita puasa kamu enggak? Dia ngelakuin hukumnya. Dia ngelakuin polanya yang ada. Dan mereka mulai mempermasalahkan. Ini kita puasa nih kok murid kamu enggak sih Yesus? Gitu ya. Lalu ayat 15. Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ayat 16. Yang akan kita bahas hari ini. Tidak seorang pun menambahkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Ayat 17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah keduanya. Saudara tahu apa yang Yesus berusaha ini, saudara? Pertama, saudara ya, ketika kita bicara tentang baju ya, saudara ya, yang sudah tua, yang lusuh. Ya, saudara pernah nggak sih, saudara, megang kain yang udah tua, udah lusuh, terus kalau udah diangkat udah kebayang, ditusuk gitu aja bolong. Nah, itu maksudnya, saudara, kain ini, saudara. Jadi kalau saudara udah baju, udah sering dipakai, udah tipis sampai ke terawang, terus saudara tusuk bolong, saudara potong nih kain yang baru, saudara jahit di situ, itu bakal robek semua, saudara. Yang bolongnya bulat jadi bolongnya kotak, saudara. Karena saudara tambel itu kan. Gitu. Yang kedua, saudara, Yesus ngomong hal yang sama juga. Kantong yang lama sama kantong yang baru. Dia bilang sesuatu yang baru itu, anggur yang baru itu nggak bisa. Karena kantong yang lama itu udah kehilangan fleksibilitasnya. Jadi kantong anggur ini, saudara, itu didesain dari kulit binatang. Ketika anggur itu masuk, karena masih baru, anggur itu bakal muai itu. Dan itu akan neken. Nah, jadi kalau kantong yang udah lama, itu tuh udah nggak bisa fleksibel lagi. Dan dimasukin sama anggur yang baru, udah pasti meledak. Pecah, kebuang semua. Apa yang saudara Yesus mau ambil? Apa sih rahasia di balik ini, saudara? Ini cara pikir, saudara. Ini cara pikir kita orang percaya, ini cara pikir gereja, saudara. Jadi waktu itu, saudara, Yesus ada di antara orang-orang Farisi. Mereka tuh bingung, Yesus ini siapa sih? Karena mereka dalam hidupnya, saudara, terus-terusan mereka hidup jalanin hukum Taurat. Hidupnya pakai hukum terus. Jadi mereka tuh waktu Yesus datang tuh bingung, ini siapa sih orang ini sebenarnya? Dan Yesus ngomong. Jadi Yesus tuh mau kasih tahu, saya ini yang baru. Kalau kamu paksain saya masuk ke cara pikir dan logika kamu, di mana posisinya saya di hukum Taurat, kamu akan ngerti. Robeklah baju itu. Pecahlah kantong itu. Kamu akan kebayang. Kenapa, saudara? Hari-hari itu, saudara, orang-orang melakukan hukum sekedar agamawi. Apakah hari Sabat buruk, saudara? Dulu itu, saudara, waktu bangsa Israel, saudara tahu kenapa Tuhan kasih hari Sabat? Karena bangsa Israel itu budak. Kerjanya 7 hari dalam seminggu. Mereka nggak punya kebebasan. Mereka nggak bisa nikmatin hidupnya. Jadi dikasih hari Sabat, pelihara hari Sabat. Di dalam Ulangan katakan, sebab kamu dahulu budak. Kamu dulu itu kerja terus. Di dalam saya, udah, kamu rest. Orang Farisi berpegang, apapun yang terjadi hari Sabat. Kamu nggak bisa nolong orang, kamu nggak boleh ngelakuin apa sesuatu, karena itu sebab mereka marah sama Yesus. Waktu Yesus bilang, kenapa ditolong orang ini, kenapa disembuhkan? Terus Yesus jawab, bukankah kamu kalau ngelihat peliharaan kamu jatuh pun kamu ambil? Jadi waktu itu hari Sabat diciptakan untuk manusia, supaya manusia itu bisa beristirahat, saudara. Tapi by the time itu jadi hukum. Waktu Yesus datang, mereka nggak bisa ngelihat itu. Mereka bingung, saudara.
Yesus rubah. Yesus kasih tahu, cara pikirmu harus berubah. You have to stop to live by law, in law. Udah gak bisa lagi. Kamu harus hidup dan tinggal dalam anugerah saya. Itu yang Yesus mau katakan. Tapi saudara lihat, orang yang dipakai Tuhan begitu luar biasa. Ketika cara pikirnya gak berubah, macet saudara, gak terjadi apa-apa. Hari ini saudara, saya coba mau kasih pertanyaan saudara. Gimana kalau misalnya kita sudah terlalu nyaman dengan cara pikir yang lama? Gimana kalau misalnya hari ini revival tidak terjadi? Karena saya tidak ngambil nilai, kerinduan, isi hatinya dia dalam hidup saya. Karena cara pikir saya nggak bisa berubah. Jadi Yesus mau kasih tahu saudara, ada sesuatu yang baru, sesuatu yang berubah. Hari ini saudara, mungkin saudara datang dari berbagai macam, atau tidak semua dari latar belakang Kristen. Saudara mungkin datang dari latar belakang kepercayaan yang lain. Tapi apakah cara kita menyembah Dia masih sama seperti yang lama? Atau kita hidup dengan suatu hubungan yang begitu erat dengan Allah Bapa di sorga? Itu tantangan saudara buat kita murid-muridnya untuk berjalan di dalam kegerakan ini saudara. Kenapa orang Farisi saudara nggak bisa masuk ke sana? Karena mereka terus-menerus berpegang pada hukumnya. Mereka nggak ngelihat Yesus sebagai jawaban, sebagai penggenapan akan semua hukum itu saudara. Hari ini saudara, ini adalah hari untuk kita tuh memilih saudara, untuk kita mengerti, menghidupi, dan meneruskan kebenaran yang kita terima. Di dunia sana saudara, ketika orang berbicara tentang gereja saudara, mereka pilih comfort over obedience. Tapi hari ini saudara, murid yang militan itu saudara, itu bicara tentang obedience and submission. Untuk kemuliaan namanya. Hari ini saudara, di luar sana saudara, orang buat sekali banyak kebenaran. Dari pengalamannya mereka jadikan pola hidupnya mereka. Tapi seberapa banyak saudara? Saya kasih contoh ya, maksudnya kebenaran ini buat manusia. Semua orang tuh gak bisa dipercaya. Itu salah satunya. Gara-gara apa? Sering mengalami ditipu. Susah saudara, kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Untuk kita masuk ke dalam suatu kegerakan saudara. Susah saudara. Itu sebabnya saudara, kita harus ngelihat, ya memang manusianya lemah, tapi kita harus ngelihat di atasnya. Saya tahu nggak saya jadi bagian dalam kegerakan ini. Saya menjadi bagian di tempat ini. Di luar sana saudara, orang terjebak saudara. Sama apa saudara? Monuments. Ya, terjebak sama monumen. Patung-patung untuk mengingat dulu pernah terjadi revival, dulu pernah terjadi. Di luar sana orang terjebak dengan itu semua. Tapi hari ini saudara sadar nggak bahwa saudara, saya dan saudara, kita bagian dari kegerakan. Itu harus kita copot saudara. Udah nggak bisa lagi seperti yang Tante Sherry sampaikan. Kita ngelihat apa yang terjadi. Kita ini di dalamnya saudara. Kita menjadi bagiannya dan kita harus pilih yang tepat. Amin. Dan faktanya saudara, saya mau tutup sama ini saudara. Banyak kegerakan berakhir dengan monumen. Karena udah nggak ada lagi murid. There were none a militant disciples. Nggak ada lagi yang meneruskan. Berhenti saudara. Siapa saudara yang mau terlibat jadi murid dan masuk dalam kegerakannya? Amin. Ya, amin. Amin. Saudara harus tahu saudara apa yang kita pilih. Amin.